お前たちアナザーの居場所はない。Halo koncoku dan alur di sini. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, langsung kita gaskan ke videonya. Cerita dimulai di kota Tokyo, tepatnya di distrik Shinjuku, sebuah wilayah yang terlihat modern dan sibuk di siang hari. Namun menyimpan sisi gelap yang tidak diketahui banyak orang ketika malam tiba. Di dalam gemerlap kota ternyata ada makhluk-makhluk supranatural yang hidup berdampingan dengan manusia tanpa disadari. Tokoh utama kita adalah Arata Miyako, seorang pemuda yang baru saja diterima bekerja sebagai pegawai negeri. Arata mengira ia hanya akan menjalani pekerjaan administratif biasa. Namun semua ekspektasinya runtuh ketika ia ditempatkan di sebuah divisi bernama Divisi Hubungan Komunitas Malam Hari. Sejak awal Arata merasa ada yang aneh. Jam kerja dimulai saat malam, lokasi kantor terasa sunyi, dan rekan-rekannya memiliki aura yang berbeda dari pegawai biasa. Namun Arata tetap mencoba bersikap profesional dan mengikuti arahan atasannya. Di hari pertamanya, Arata diperkenalkan kepada dua rekan kerjanya yang sering bekerja bersamanya. Yang pertama adalah Kyoichi Sasaki, seorang pria tenang, tegas, dan terlihat sangat berpengalaman. Dialah pemimpin tim malam itu. Yang kedua adalah Himezuka Seo, pria ceria yang tampak santai, tetapi memiliki pengetahuan luas tentang dunia alkutisme dan makhluk gaib. Tak lama kemudian, Arata mulai menyadari bahwa divisi ini tidak menangani masalah manusia biasa. Mereka berurusan dengan makhluk yang disebut Another, yaitu entitas supranatural yang berasal dari berbagai mitologi dan legenda, mulai dari Jepang hingga makhluk kepercayaan luar negeri. Hal yang membuat Arata sangat istimewa adalah kemampuannya sejak kecil. Ia bisa mendengar dan memahami bahasa makhluk gaib. Kemampuan ini dikenal sebagai telinga pasir, sebuah kemampuan langka yang bahkan tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia yang bisa melihat makhluk gaib. Selama ini Arata menganggap kemampuan itu sebagai hal aneh yang merepotkan hidupnya. Namun di divisi ini, kemampuan tersebut justru menjadi aset yang sangat berharga. Malam itu, tim mendapatkan laporan adanya gangguan di Taman Shinjuku Gion. Warga sekitar melaporkan fenomena aneh di langit taman, seolah ada sesuatu yang bertarung di udara. Tanpa membuang waktu, Sasaki membawa Arata dan Seo menuju lokasi. Setibanya di taman, Arata terkejut melihat pemandangan yang mustahil dipercaya manusia biasa. Di langit malam terjadi pertarungan antara dua kelompok makhluk supranatural, Angel dan Tengu. Angel terlihat seperti makhluk bersayap bercahaya, sementara Tengu tampak sebagai makhluk burung dengan kekuatan angin yang besar. Pertarungan ini bukan sekedar perkelahian biasa. Kedua pihak saling menuduh dan menyimpan kesalahpahaman satu sama lain. Masalahnya, meskipun Sasaki dan Seo bisa melihat para makhluk gaib tersebut, mereka tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Angel dan Tengu. Disinilah peran Arata menjadi sangat penting. Tanpa sengaja, Arata mulai mendengar percakapan mereka dengan jelas. Ia menyadari bahwa para Angel dan Tengu sebenarnya sedang berdebat soal wilayah dan kesalahpahaman lama. Arata yang awalnya ragu dan takut akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan mereka. Reaksi para makhluk gaib itu sangat mengejutkan. Mereka kaget karena untuk pertama kalinya ada manusia yang benar-benar memahami bahasa mereka. Arata pun menjadi jembatan komunikasi antar dua kelompok yang bertikai. Dengan arahan Sasaki, Arata mencoba menenangkan situasi. Ia menerjemahkan perkataan Angel dan Tengu, menjelaskan maksud masing-masing pihak, dan perlahan konflik pun mulai mereda. Pertarungan yang tadi bisa berubah menjadi bencana besar akhirnya dapat dihentikan tanpa kekerasan lebih lanjut. Setelah masalah selesai, Sasaki menyadari bahwa kehadiran Arata di divisi ini bukanlah sebuah kebetulan. Kemampuan Arata menjadikannya sosok yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antar dunia manusia dan dunia gaib. Kemudian datang Tengu lain yang meyakini jika Arata adalah Abe no Saime. Karena lelah, Arata terpingsan. Dan dalam keadaan setengah tidur, Arata terbangun kembali. Namun bukan di dunia nyata. Ia melihat sebuah mimpi aneh di mana kakeknya muncul dan berbicara padanya tentang Abe no Saime, legenda Om Yoji atau praktisi okultisme paling terkenal dalam sejarah Jepang. Di mimpi itu, kakeknya mengungkapkan bahwa Arata memiliki hubungan darah dengan sosok legendaris itu. Arata pun terbangun dengan napas terengah-engah di dalam kantor divisi hubungan komunitas malam, tempat ia sekarang bekerja sebagai pegawai baru yang unik, karena bisa mengerti bahasa makhluk gaib. Tak lama setelah bangun, Arata berkenalan dengan Senda Raiji, kepala departemen malam yang cerdas dan sedikit memanfaatkan kemampuan Arata untuk mendapatkan favor dari distrik lain. Tim mulai menelusuri arsip keluarga Arata untuk mencari petunjuk soal kemampuan dan latar belakangnya yang misteri.
Di sana Arata menemukan sesuatu yang tidak terduga. Seekor neko mata putih bermata biru bernama Yuki yang ternyata pernah menjadi teman masa kecilnya. Yuki telah lama tinggal sendiri di gudang keluarga Arata, menjaga tempat itu dalam kesepian selama bertahun-tahun. Yuki tidak hanya sekedar another, tetapi makhluk yang punya masa lalu dan hubungan dengan Arata sejak kecil. Ketika Arata menyatakan bahwa Yuki bisa tinggal di kantor mereka, Yuki menangis bahagia karena tidak lagi sendirian. Setelah kembali ke rutinitas kerja, mereka mendapatkan kasus lain. Di area Imperial Garden di Shibuya, warga melaporkan terjadi fenomena aneh, sebuah kisah makhluk terbang besar dari mitologi Cina, terlihat tengah terbang di malam hari, dengan seseorang menungganginya. Ini bukan makhluk biasa, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda aneh dan berbahaya serta dianggap sebagai sumber gangguan. Disinilah peran Arata jadi penting sekali, sementara anggota lain bersikap skeptis. Arata berusaha berbicara langsung dengan another untuk menenangkan situasi. Ia menggunakan kemampuan komunikasinya untuk memberitahu makhluk itu agar menjauh atau menahan diri dari memicu keresahan warga. Sementara menyelidiki insiden Shibuya, tim pun ditugaskan ke kasus kebakaran misterius di Hakomeyama. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah segel emas kuno. Saat Arata dan Sasaki menyentuh segel tersebut, semuanya berubah. Tiba-tiba Arata dan Sasaki terlempar ke suatu ruangan bawah tanah yang menyerupai sebuah ruangan tersembunyi atau semacam dungeon di bawah tanah, di bawah Hakomeyama. Di sana mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah makhluk berbahaya yang tahu pasti siapa Arata sebenarnya. Makhluk misterius itu menyebut Arata dengan nama Saime, sebuah fakta yang mengagetkan karena itu adalah nama dari Abe no Saime sendiri. Arata pun mulai menyadari bahwa sejauh ini dia bukan sekedar pegawai biasa. Orang-orang bahkan makhluk lain melihat dan memperlakukan dia sebagai reinkarnasi dari penerus Saime. Lalu makhluk itu memanggil mayat hidup dan menyebutkan hadiah untuk Arata sebagai pertemuan mereka kembali. Kemunculan mayat hidup ini bukan sekedar hantu. Ini adalah Kyoshi, makhluk seperti undead yang tubuhnya tetap utuh tanpa membusuk, dan mereka bergerak secara misterius. Tim menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius dari kasus sebelumnya. Kyoshi ini tidak muncul secara acak, melainkan dipanggil oleh entitas lain yang memiliki kekuatan besar. Dan alasan kemunculannya bukan sekadar gangguan kecil. Ini adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih gelap. Saat tim menyelidiki sebuah rumah sakit tua yang ditinggalkan, mereka menemukan bahwa Kyoshi itu berpindah dari bawah tanah ke permukaan, mengancam warga kota karena struktur gedung yang runtuh. Sementara Seo malah terperangkap di ruang bawah tanah dengan makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Di tengah kekacauan itu, another itu muncul kembali dengan senyum yang penuh teka-teki. Sosok itu bukanlah sekadar musuh biasa. Ia berbicara pada Arata seolah sudah mengenalnya sejak lama. Bahkan menyebut nama yang membuat Arata terkejut, yaitu Saime, tokoh legendaris dari cerita kuno tentang Om Yojin raksasa Jepang. Entitas itu memperkenalkan dirinya dengan gaya licik dan bermain kata, seperti pejuang mistis yang penuh teka-teki. Ia menantang Arata, bukan dengan kekuatan besar, tetapi dengan ujian yang berbasis ingatan dan identitas. Ia ingin Arata mengingat sesuatu yang lama hilang. Disinilah cerita mencapai puncaknya. Konflik antara kenyataan Arata dan legenda seputar Abe no Saime. Makhluk misterius itu percaya bahwa Arata adalah reinkarnasi atau penerus Abe no Saime, sosok kuat yang pernah menguasai dunia okultisme. Karena itu ia membuat rencana yang tampaknya sia-sia, memastikan Arata mengingat masa lalu itu, atau menghancurkan semuanya. Arata berjuang melawan kebingungan batinnya. Apakah dia benar-benar seseorang yang lebih dari sekedar pegawai pemerintah biasa? Apakah dia adalah sesuatu yang lebih besar yang tidak ia mengerti? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar teka-teki. Ini adalah ujian sejati tentang siapa Arata sebenarnya. Dan karena itulah makhluk dengan mata ambar itu menuntut jawaban. Sementara Arata terpojok secara emosional. Tim di atas tanah akhirnya menemukan bahwa Kyoshi itu dipicu oleh sebuah altar yang aneh. Dan lebih mengejutkan lagi, altar itu ternyata terhubung dengan sekelompok anak perempuan yang diculik. Mereka bukan sekadar korban, mereka merupakan bagian dari ritual yang memberi tenaga kepada Kyoshi yang menyerang. Ini berarti ancaman bukan hanya terhadap tim dan warga, tetapi juga terhadap nyawa manusia yang tidak bersalah. Arata akhirnya mengambil langkah yang tidak biasa. Ia mencoba menggali ingatannya tentang masa lalunya yang misterius, terutama cerita-cerita yang pernah ia dengar dari kakeknya. Dan akhirnya dari ingatan itu, ia menemukan satu detail penting. Nama yang diminta makhluk misterius itu adalah Kohaku. Nama itu membuka sesuatu di dalam sosok lawannya. Kohaku bukan hanya sekadar another biasa. Ia adalah entitas yang pernah memiliki hubungan erat dengan Abe no Saime, entah sebagai teman atau sekutu masa lalu. Mendengar namanya diucapkan oleh Arata, sosok itu berhenti, dan semua kekuatan Kyoshi pun lenyap seketika. Setelah semua kekacauan itu berhenti, Arata berbicara langsung dengan Kohaku. Ia menegaskan satu hal. それだけど、俺の名前は都新ただ。
生命と呼ぶなよ。 Ini bukan sekedar penolakan, ini adalah pernyataan tentang identitas, pilihan, dan masa depan. Kohaku mendengarnya tersenyum dan menerima Arata apa adanya, bukan sebagai legenda lama, tetapi sebagai dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Arata terbangun di rumahnya. Yang berbeda, kini Kohaku memilih menetap bersama Arata. Kohaku tampaknya nyaman sekali dan bahkan memakai pakaian wanita tanpa rasa canggung. Namun pagi itu bukan hari biasa. Arata, Sasaki, dan Seo kembali menerima tugas di divisi hubungan komunitas malam. Kali ini mereka tidak harus mengejar kasus tragis atau berbahaya, tetapi melakukan observasi tetap terhadap para anodar yang tinggal di Kabukicho. Ini semacam pemeriksaan tahunan untuk melihat apakah makhluk-makhluk supranatural yang menetap di distrik itu masih berperilaku damai. Kabukicho dikenal sebagai tempat yang ramai dan kacau, dan begitu pula dengan para penghuninya yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Tim divisi hubungan komunitas malam mulai observasi mereka dengan memulai anodar yang sudah lama tinggal di kawasan itu. Beberapa di antaranya bahkan terlihat mirip gorila besar dari Cina. Yang anehnya, mereka sangat doyan minum sake. Arata dan tim sempat diminta bergabung dalam ritual minum sake bersama para gorila ini. Awalnya Arata nurut saja, tapi Sasaki menghentikannya karena mereka harus memeriksa anodar yang lain. Di tengah observasi, sebuah kejutan besar terjadi. Terdapat Gongen, sosok anodar besar berwarna pink yang semula dianggap sudah hilang atau tidur tiba-tiba muncul kembali. Dan ia langsung membawa seorang petugas polisi sebagai sandera. Yang membuat semua orang terkejut bukan hanya kemunculannya, tetapi permintaannya. Gogen ingin minum dengan mereka selama 100 tahun. Bagi makhluk seperti Gogen, 1 abad bukanlah waktu yang panjang. Tapi bagi manusia tentu saja itu terdengar seperti hukuman seumur hidup. Polisi itu pun menjadi tawaran minum yang tidak bisa ditolak. Atau setidaknya itu yang Gongen pikirkan. Situasi berubah saat observasi biasa menjadi kompetisi minum sake besar-besaran. Gongen menantang Arata dan lainnya untuk minum bersamanya. Dan yang kalah berarti mereka harus menyerahkan polisi tersebut untuk ditahan minum selama 100 tahun penuh. Tanpa rencana matang, tim pun mulai minum satu persatu. Dan seperti yang bisa kita tebak, manusia jelas kalah dari anodar yang terlatih minum. Sementara Seo ambruk lebih dulu. Sementara Arata mencoba bertahan dan berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan polisi itu tanpa membuatnya menjadi partner minum Gogen selama seumur hidup. Namun suasana jadi absurd sampai muncul sekelompok anodar yang tadi mereka temui di awal observasi ikut bergabung dalam pesta minum ini. Mereka bukan hanya menambah kekacauan, tetapi juga membuka jalan bagi Arata dan tim untuk bereaksi. Arata sadar bahwa kekacauan minum ini bisa menjadi momen penting, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa banyak anodar sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan manusia jika diperlakukan dengan hormat dan pengertian. Dengan bantuan kelompok anodar gorila, Arata menyusun strategi sederhana buat pengalih perhatian cukup besar agar bisa mengambil kembali polisi sandera tanpa terjadi kekerasan, lalu mengeluarkan polisi dari situasi itu dengan aman. Momen ini bukan hanya lucu, tetapi juga membuat kita melihat sisi lain dari hubungan manusia dan anodar. Bahkan bukan semua konflik harus berujung pertempuran. Kadang hal sepele seperti ini bisa jadi penghubung unik antara dua dunia yang berbeda. Keesokannya, tim mendapatkan laporan misterius di gedung pemerintahan Shinjuku. Beberapa orang yang menaiki elevator menuju dek observasi tiba-tiba menghilang begitu saja. Sementara sebagian lainnya kembali ke bawah tetapi kehilangan ingatan atau merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada saat mereka berada di dalam lift. Arata, Sasaki, dan Seo ditugaskan untuk menyelidiki elevator tersebut demi memastikan apakah ini hanyalah masalah teknis atau sesuatu yang bersifat supranatural. Karena ada 2 elevator utama, utara dan selatan, tim membagi tugas. Seo memeriksa elevator selatan, Arata dan Sasaki memeriksa elevator utara. Seo turun ke lantai 45 dan tidak merasakan apa-apa yang terlalu aneh. Hanya suasana yang sedikit tidak wajar. Namun saat Arata dan Sasaki menekan tombol lantai 45 pada elevator utara, sesuatu yang ganjil langsung terjadi. Bukannya melihat pemandangan kota, elevator itu bergerak tidak seperti lift biasa. Mereka terlempar ke suatu dunia lain yang terlihat seperti dimensi alternatif. Di dunia lain itu, Arata dan Sasaki menemukan sebuah ruangan yang sama sekali berbeda dari realitas normal. Dan di sana terdapat seorang wanita misterius berpakaian eksotis. Dia bukan manusia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Pandora, sebuah anodar dengan tata bahasa dan aura yang jelas merujuk pada mitologi Yunani tentang Pandora Box. Ia membawa sebuah kotak yang menjadi pusat misterius seluruh kejadian ini.
Pandora bukan hanya sekedar anodar biasa, ia tampak tahu banyak tentang perasaan manusia dan emosi yang hilang, terutama yang berkaitan dengan rasa kehilangan dan cinta yang hilang. Saat Pandora melihat Arata dan Sasaki, ia mulai berinteraksi berdasarkan hal yang menarik perhatiannya, yaitu emosi rasa kehilangan yang kuat. Dan ternyata yang paling menonjol dari keduanya bukan Arata, tetapi Sasaki, yang memiliki perasaan kehilangan mendalam tentang sesuatu yang belum ia ungkapkan secara penuh sebelumnya, yaitu kakaknya yang hilang. Pandora menganggap rasa kehilangan itu sebagai sesuatu yang penting baginya, seolah-olah ia sedang mengumpulkan emosi yang pernah hilang itu untuk dimasukkan ke dalam kotaknya. Namun yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa Pandora tidak berniat jahat secara langsung, tetapi juga tidak peduli pada perasaan atau dampak yang dirasakan manusia oleh tindakannya sendiri. Arata mencoba menggunakan kemampuannya yaitu telinga pasir untuk berbicara dengan Pandora, tapi pandangan Arata soal komunikasi terbentur kenyataan bahwa mengetahui bahasa saja tidak lantas membuat mereka saling mengerti atau punya tujuan yang sama, atau membuat Pandora peduli pada apa yang manusia anggap penting. Pandora mengatakan bahwa yang ia kumpulkan adalah hal-hal yang hilang, termasuk emosi dan kenangan. Tapi ia tampaknya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan jika manusia merasa kehilangan atau tersakiti karenanya, kesadaran Arata makin tumbuh di sini. Bahkan anodar tidak selalu bisa dihadapi dengan logika manusia, bahwa kemampuan memahami bahasa mereka bukan berarti memahami motivasi mereka. Ini menjadi pelajaran penting. Tidak semua makhluk supranatural akan menyelesaikan masalah dengan orang lain seperti yang manusia harapkan mereka lakukan. Mereka punya tujuan dan cara sendiri, dan mereka jarang memikirkan konsekuensi bagi manusia secara moral dan emosional. Sebelum berakhirnya pertemuan itu, Arata akhirnya dapat kembali ke dunia nyata dari elevator. Tapi ia membawa pemahaman baru tentang batas kemampuan dirinya. Sementara itu, Pandora juga kembali ke perjalanannya sendiri, membawa kotaknya dan apapun yang ingin ia kumpulkan di luar sana, tanpa peduli apakah manusia memahami atau tidak. Arata belajar, bahkan meskipun ia punya kemampuan untuk berbicara dengan makhluk-makhluk itu bukan jaminan bahkan semua masalah akan bisa ia selesaikan. Karena terkadang yang perlu dihadapi bukan sekadar bahasa mereka, tetapi logika, tujuan, dan cara berpikir mereka yang berbeda jauh dari manusia. Keesokannya, Arta sedang menghabiskan waktu luangnya bermain game dengan teman masa kecilnya yaitu Izumi, yang juga menjadi sosok penting bagi hidupnya. Disinilah kita diperlihatkan sisi kehidupan Arata yang tidak hanya berkaitan dengan kasus anodar, tetapi juga hubungan personal yang membuatnya merasa normal di tengah tugas anehnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena divisi khusus tempat ia bekerja tidak pernah benar-benar memberikan Arata istirahat. Setelah kejadian sebelumnya, salah satu korban yang dulu selamat dari insiden dengan Kohaku akhirnya terbangun kembali. Namun ia membawa cerita yang jauh lebih menyeramkan daripada yang semua orang duga. Wanita itu mengungkapkan dua hal mengejutkan. Ia telah diculik jauh di masa lalu, sejak era 1960-an. Dan tidak menua selama semua itu, dan ia kehilangan suara bernyanyinya yang ditarik dari dirinya oleh makhluk itu, dan ia masih terikat dengan kenangan tersebut. Detail seperti pasir hitam halus dan kenangan yang terfragmentasi tentang masa lalunya menunjukkan bahwa yang berhadapan dengan mereka bukan sekedar anodar biasa, tetapi makhluk yang beroperasi jauh di luar hukum normal ruang waktu. Salah satu hal yang makin jelas adalah hubungan antar Kohaku, anodar yang sering hadir secara misterius sepanjang seri, dan rangkaian penculikan yang sedang terjadi. Meskipun Kohaku sering berperilaku seperti trickster atau sosok yang suka bermain-main, ia ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dengan kejadian ini. Ia disebut pernah berbicara tentang seorang iblis yang memburu komponen tubuh manusia untuk suatu tujuan aneh, seperti membuat kombinasi manusia yang sempurna. Motif dan karakteristik Kohaku sendiri ambigu. Di satu sisi ia terlihat menikmati kehidupan dengan Arata, tapi di sisi lain ia juga mampu memanfaatkan situasi yang melibatkan individu yang Arata pedulikan, seperti Izumi. Ini memberikan kesan bahwa Kohaku bukan hanya sekedar anodar yang penuh teka-teki, tetapi juga sosok yang bisa menguji batas mental dan moral Arata. Tidak hanya Arata yang diguncang oleh kejadian ini, Sasaki mengaku bahwa saudara perempuannya juga menghilang dalam insiden yang mirip dengan penculikan yang dialami para korban. Sebuah trauma besar yang sejak lama menjadi alasan ia memasuki divisi ini. Permintaan Sasaki pada Arata sangat jelas. Ia ingin Arata membantunya menghadapi Kohaku, karena ada kemungkinan bahwa sosok yang bertanggung jawab atas penculikan ini berhubungan langsung dengan Kohaku. Permintaan ini menciptakan dilema serius. Apakah Arata harus membantu Sasaki dengan menghadapi Kohaku, makhluk yang belum bisa ia prediksi? Apakah kemampuan telinga pasirnya cukup untuk menangani ancaman yang begitu personal?
Usaha untuk menjalani momen normal seperti piknik atau festival justru menjadi titik balik paling intens kali ini. Arata dan Izumi menghadiri acara yang ceria, penuh lampion dan keramaian. Suasana yang kontras tajam dengan dunia supranatural yang selama ini ia hadapi. Namun kegembiraan itu berubah menjadi kengerian ketika Another yang selama ini terlibat dalam rangkaian penculikan itu muncul dan menyergam Izumi di tengah kerumunan secara brutal. Menariknya ke dalam tubuhnya disertai oleh debu pasir hitam misterius. Arata langsung bereaksi, mengejar sosok Another yang membawa Izumi, dan saat ia berlari, kita diperlihatkan perubahan metaforis dalam pergerakan waktu serta intensitas emosinya. Dalam pengejaran tersebut, waktu terasa terdistorsi. Dunia sekeliling berubah dari siang menjadi malam, dan ketika Arata hampir mendekati Another itu, ia malah berakhir 2 jam kemudian di tempat lain, sendirian, tanpa Izumi di sisinya. Ini menunjukkan betapa kuat dan berbeda dimensi musuh yang mereka hadapi, bukan sekedar makhluk biasa, melainkan entitas yang bisa memanipulasi realitas dan waktu, serta berdampak jauh pada mental Arata. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa Sasaki telah lama mencari kakaknya, Shiori, yang hilang secara misterius puluhan tahun yang lalu. Sasaran itu akhirnya membawa tim ke kasus yang jauh lebih besar daripada sekedar penculikan biasa. Tim akhirnya menemukan bahwa Another yang bertanggung jawab atas semua penculikan, termasuk hilangnya kakak Sasaki, bukan sekedar makhluk biasa, tetapi Azazel. Sosok yang dalam mitologi dikenal sebagai malaikat yang jatuh karena cinta. Terungkap bahwa Azazel tidak bisa menerima kematian kekasih manusianya sendiri. Dan sebagai akibatnya, ia terus mencoba mengumpulkan bagian-bagian tubuh perempuan lain untuk menyusun tubuh baru bagi kekasihnya itu. Namun proses itu bukanlah tindakan romantis yang indah, malah sebaliknya, itu menjadi sebuah siklus menyakitkan yang membuat korban mengalami hal yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Arata, Sasaki, dan Seo akhirnya melacak Azazel hingga ke sebuah sekolahan perempuan tua, di mana portal menuju neraka tempat Azazel berada tersembunyi. Saat tim memasuki wilayah ini, atmosfer berubah drastis, penuh dengan pasir hitam, kenangan yang hancur, dan gambaran penderitaan korban-korban Azazel. Tim menyaksikan secara langsung hasil dari eksperimen Azazel. Azazel telah menggabungkan kembali berbagai bagian tubuh dari perempuan-perempuan yang telah diculiknya, termasuk mata kakak Sasaki, untuk menghidupkan kembali kekasihnya yang mati. Tapi tubuh yang dihasilkan bukan kehidupan yang baru, justru penderitaan yang tidak bersuara. Ketika tubuh itu mulai sadar, suara yang keluar bukanlah ucapan gembira, tetapi teriakan penuh keputusasaan, menolak hidup yang dibuatnya sendiri. Jelas menggambarkan rasa sakit dan kebingungan dari jiwa yang terperangkap di dunia manusia dan Another. Momen ini jadi sangat menyentuh, sekaligus mengerikan karena menunjukkan bahwa Azazel bukan memahami cinta seperti manusia, tetapi lebih seperti obsesi yang menghancurkan, bahkan yang ia katakan ia ingin selamatkan. Meski penderitaan sangat besar, ada momen yang sangat menyentuh hati. Berkat upaya tim dalam menghentikan siklus Azazel, Sasaki akhirnya berhasil menemukan dan membawa kembali kakaknya setelah lebih dari 10 tahun lamanya menghilang. Namun kebahagiaan ini datang dengan harga, karena proses yang dijalankan Azazel mengambil mata Shiori. Ia kembali sebagai sosok yang dapat melihat lagi, namun matanya telah hilang duluan. Momen reuni antara Sasaki dan Shiori menjadi salah satu momen paling emosional dari seluruh seri sampai titik ini, menggambarkan cinta seorang kakak yang tidak pernah hilang meski waktu dan penderitaan menguji segalanya. Saat tubuh yang disatukan kembali oleh Azazel menolak keberadaannya, energi-energi yang ditarik kembali pun terlepas ke udara sebagai cahaya-cahaya kecil yang kembali ke tubuh asli para perempuan yang pernah dicuri Azazel. Ini artinya para korban akhirnya memulihkan kembali bagian tubuh mereka dan kembali ke dunia nyata, termasuk kakak Sasaki, yang kini kembali normal bersama Sasaki. Meskipun melalui pengalaman yang berat, angin pasir hitam yang menyebar pun menghilang, dan neraka Azazel pun runtuh di sekeliling mereka. Keesokannya di kantor, Arata mendapatkan kebenaran, di mana ternyata Arata merupakan keturunan asli dari Abe no Seimei. Sementara Sasaki membantu kakaknya kembali beradaptasi dengan dunia modern, meski kisah berat masih membekas. Sementara itu, tim kini punya waktu untuk melangkah keluar sekedar jalan-jalan, namun bukan jalan biasa. Kali ini yang ikut bukan hanya manusia, melainkan beberapa Another yang tidak selalu bisa dikendalikan atau dipahami dengan logika manusia biasa. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Kohaku. Ia mengajak Arata untuk pergi jalan-jalan di malam hari. Tapi bukan sekedar ke taman kota, melainkan tur misterius keliling wilayah Tokyo Utara. Kohaku muncul sebagai sosok yang sangat berbeda dari yang kita kira. Ia bukan hanya makhluk yang penuh trik, tapi juga memiliki cara unik menjelajahi dunia yang susah dipahami manusia. Namun efek dari jalan-jalan ini tidaklah santai. Setiap langkah rombongan mereka menarik perhatian Another lain, bahkan membuat beberapa makhluk supranatural berkumpul di sekeliling mereka hanya karena aura Kohaku.
Sepanjang jalan, mereka bertemu sejumlah anodor unik yang menunjukkan keberagaman makhluk gaib di dunia ini. Beberapa menunjukkan tanda-tanda tidak sabar atau bahkan sedikit agresif terhadap kehadiran Kohaku, karena aura kuatnya bisa mengusik keseimbangan wilayah mereka. Sementara itu, rombongan Kohaku dan Arata juga ditemani oleh anodor lain seperti Yuki, serta beberapa makhluk kecil yang tampak lucu namun tidak terduga tingkahnya. Beberapa anodor yang muncul ada berbagai macamnya, kapal dan burung berkaki 3 sebagai contohnya. Bahkan makhluk-makhluk dengan bentuk aneh, tapi anehnya ikonik. Suasana menjadi lucu ketika Koro sang gagak menghina Yuki yang gendut. Kohaku dengan rasa ingin tahu yang sama anehnya seperti manusia, membawa Arata ke tempat yang ia sebut sebagai Taman Bintang Seimei, sebuah tempat misterius yang konon dimiliki atau sering dikunjungi oleh Abe no Seimei, salah satu okkultis legendaris Jepang yang kemampuannya dan ceritanya terkait dengan garis keturunan Arata. Taman ini dipenuhi dengan suasana ethereal, seolah berada di dimensi lain yang tersembunyi, jauh dari kehidupan manusia biasa. Tempat ini memberikan nuansa damai, tetapi juga penuh misteri. Kohaku seolah ingin menunjukkan sesuatu yang penting bagi Arata, bukan hanya sebuah tempat biasa, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan status istimewa Arata sebagai pewaris kekuatan Seimei, hubungan antara Arata dan Kohaku. Kita melihat lebih dalam bahwa Kohaku bukan sekedar anodar yang suka bikin onar, tetapi juga hubungan emosional dan sejarah yang lebih dalam dengan warisan Abe no Seimei, legenda okultis yang sangat berpengaruh dalam dunia supranatural. Keesokannya kembali ke tempat Arata bekerja. Mereka mendapatkan laporan aneh dari seorang ibu bernama Aida. Anak bungsunya Rio mulai mengalami mimpi buruk aneh yang makin parah setiap malam. Setelah melewati beberapa malam, mimpi itu bukan sekedar mimpi, tetapi membuat Rio jatuh koma, sama seperti temannya yang dulu juga bermain dan akhirnya tidak terbangun dari tidur mereka. Kasus ini terdengar seperti urban legend, tetapi juga jelas bukan hal sepele lagi. Ada pola yang mengerikan. Karena kasus ini terjadi di gedung pemerintahan kota, Arata diminta bergabung dalam penyelidikan gabungan antar wilayah, bekerja bukan hanya dengan tim Shinjuku, tetapi juga dengan staf dari divisi budaya dan lingkungan malam metropolitan Tokyo, staf nokturnal dari daerah Chiyoda, Satoru, seorang petugas dari pemerintahan pusat yang tampaknya memiliki pandangan berbeda tentang anodar. Awalnya suasana kerja tampak profesional, bahkan santai di antara mereka. Namun seiring berjalannya penyelidikan, jelas bahwa Satoru tidak menyukai kemampuan Arata, dan secara bertahan menunjukkan sikap dingin dan tajam. Arata dan tim pun mulai menyelidiki gedung tempat Rio dan teman-temannya bermain sebelum koma. Melalui keterangan korban dan bukti di lokasi, mereka menemukan bahwa fenomena ini bukan sekedar mimpi buruk biasa, melainkan karena sebuah makhluk supranatural yang disebut Dream Demon. Entitas yang memainkan anak-anak dalam dunia mimpi mereka sendiri dan secara perlahan menarik mereka ke dalam tidur abadi. Saat mencari Dream Demon, Arata menyadari bahwa ini bukan anodar biasa yang ingin menyakiti manusia karena kebencian atau haus darah. Malahan makhluk ini terlihat kesepian dan ingin berteman daripada musuh manusia. Berinteraksi lewat serangkaian percakapan permainan dalam dunia mimpi, Arata mulai memahami bahwa rancangan mimpi ini berasal dari keinginan Dream Demon untuk bermain. Bahkan ketika cara itu justru menyebabkan malapetaka, Arata mencoba meredakan Dream Demon dan menjanjikan bahwa ia akan membantu makhluk itu menemukan teman sejati di luar mimpi. Satoru menunjukkan sikap yang jauh lebih gelap dan keras, tanpa peduli pada hasil negosiasi yang dicapai Arata, yang bahkan membuat Dream Demon bersedia melepaskan anak-anak itu dari koma. Satoru menggunakan talisman dan langsung menghancurkan Dream Demon dengan kekerasan. Adegan ini jadi sangat mengejutkan. Arata telah mendapatkan persetujuan dari makhluk itu sendiri untuk menghentikan karakternya yang membahayakan. Anak-anak itu juga boleh bebas kembali seperti yang dijanjikan. Tapi tindakan Satoru tidak hanya membatalkan jalan damai itu, melainkan menunjukkan bahwa ia melihat anodar sebagai ancaman yang harus dimusnahkan, bukan entitas yang bisa diajak bicara. Tidak heran jika Arata sangat marah, bukan hanya karena Dream Demon dihancurkan, tetapi karena tindakan itu mengungkap dua hal besar. Ada pihak dalam birokrasi pemerintahan yang menganggap anodar sebagai hama yang tidak bernilai, sedangkan Arata melihat anodar sebagai makhluk dan motivasi, perasaan dan bahkan kesepian yang mirip aspek kehidupan manusia. Apakah makhluk supranatural layak mendapatkan kesempatan untuk berubah atau harus dihapus begitu mereka berbahaya? Apa arti kemanusiaan jika kita menilai hanya dari tindakan berbahaya tanpa memahami konteks emosionalnya? Ini bukan pertarungan fisik yang bisa kita lihat, tetapi juga sebuah perdebatan moral yang dalam tentang toleransi, rasa takut, dan bagaimana kita memperlakukan yang berbeda dari kita.
Pertentangan prinsip di antara petugas dari divisi malam Shinjuku. Dua perdebatan berbeda tentang cara menghadapi fenomena Anodar ini. Ada yang berpandangan bahwa Anodar harus dimusnahkan, dan ada pula yang percaya bahwa dialog dan pemahaman bisa menjadi solusi. Di tengah perdebatan itu, muncul sebuah kasus besar di sebuah kompetisi stadion yang memecah pandangan antar mereka. Seseorang melaporkan bahwa seluruh stadion dipenuhi oleh ribuan kokon putih yang menutupi lapangan, kursi, lorong, dan setiap sudut arena. Kokon-kokon itu bukan sekedar sarang kosong, tetapi seakan ditanam oleh Anodar dalam jumlah masif. Tanpa jejak langsung tentang motifnya, mereka segera menyadari bahwa fenomena ini sangat berbeda dari gangguan Anodar sebelumnya yang pernah mereka tangani. Ini bukan sekedar gangguan satu makhluk, ini adalah skala yang jauh lebih besar dan menyeluruh. Satoru, seorang pejabat pemerintahan yang sering skeptis terhadap kemampuan Arata, menolak metode Arata yang biasanya mengandalkan kemampuannya untuk memahami bahasa dan niat Anodar. Satoru lebih memilih pendekatan langsung terhadap Anodar yang dianggap berbahaya. Bagi dia, ketika sesuatu mengancam masyarakat tanpa memberi penjelasan yang jelas, solusi tuntas adalah menghilangkan ancaman itu. Saat Arata mencoba menentukan niat di balik kokon-kokon yang menyelimuti stadion, Satoru tidak sabar. Ia mengeluarkan talisman untuk membakar kokon-kokon tersebut satu persatu, percaya bahwa semuanya harus dihancurkan demi keamanan publik. Begitu Satoru menjalankan rencananya, keadaan justru berubah drastis. Kokon-kokon yang dibakar itu bukan sekadar sarang kosong, mereka ternyata memiliki makhluk di dalamnya, berupa bayi Anodar atau entitas yang belum berkembang yang tampak seperti bayi. Begitu kokon-kokon dibakar, makhluk yang terlindungi di dalamnya langsung bereaksi. Dalam kekacauan yang terjadi, muncul entitas yang jauh lebih besar dan berbahaya, Ibu Ulat Sutra, seekor Anodar besar yang tampak seperti ibu dari semua kokon-kokon itu. Ibu Ulat muncul dengan amukan besar. Karena itu, saat talisman digunakan untuk menghancurkan kokon, reaksi Ibu Ulat sangat kuat dan agresif. Serangan tidak berhenti pada sekadar munculnya makhluk besar itu. Para pekerja dan tim yang membantu di stadion mendapatkan diri mereka sendiri dililit dan dibungkus oleh benang-benang kokon yang keluar. Benang-benang tersebut bukan sekadar membungkus seperti sarang. Mereka mengisolasi dan melumpuhkan korban dengan cara yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat, stadion berubah dari lokasi kerja menjadi zona perang supranatural yang berakar dari kekuatan Ibu Ulat dan reaksi naluriah para kokon yang terluka. Arata menyaksikan kekacauan itu dari kejauhan, karena strategi yang diambil oleh Satoru justru membuat situasi drastis berubah. Kemampuan Arata yang selama ini digunakan untuk berkomunikasi dengan Anodar tidak serta-merta membantu dalam situasi ini. Malu seperti bayi Anodar di dalam kokon belum dapat berkomunikasi. Dan ibu mereka bertindak bukan atas dasar logika manusia, tapi insting narulia perlindungan. Arata memahami bahwa ia tidak bisa menunda atau berbicara dengan Ibu Ulat seperti makhluk dewasa lain yang dihadapi sebelumnya, dengan kekuatan dan metode yang berbeda. Ia juga harus menilai bahwa pendekatan dialog tidak selalu berhasil ketika naluri dan sifat biologis makhluk ini terbuka dalam dominan daripada logika mereka. Pendekatan Satoru yang berakar pada logika, ancaman harus dieliminasi, tidak hanya gagal menyelesaikan kasus, tetapi juga menciptakan situasi lebih berbahaya. Anodar yang tadinya mungkin tidak bermaksud jahat justru berubah menjadi ancaman besar karena provokasi terhadap Ibu Ulat. Perilaku tersebut membuka perdebatan internal tentang bagaimana Anodar harus dihadapi, apakah melalui kekerasan total atau pemahaman lebih mendalam terhadap sifat alamiah mereka. Setelah insiden terbesar itu, Senda mengambil alih kasus dari Kota Hal dan menempatkan Arata dalam posisi sentral karena ia adalah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan makhluk Anodar dan mencoba mendamaikan konflik ini. Di saat genting itu, Arata berbicara dan mencoba memahami Ibu Ulat Sutra bukan sebagai musuh, tetapi sebagai makhluk yang merasa terancam. Ia menawarkan pandangan tentang cara lain untuk memahami kebutuhan sutra yang diperlukan dalam ritual tersebut, tanpa menghancurkan generasi makhluk itu. Tim yang tersisa, termasuk anggota lain dari Nighttime Community Relation, mulai membersihkan sisa kokon yang berserakan di stadion. Arata mengusulkan solusi radikal. Ia meminta bantuan Anodar lain yang selama ini telah membangun hubungan baik dengan dirinya, seperti para Tengu dan Angel, untuk bersama membantu dan memproduksi benang sutra melalui cara yang tidak menimbulkan kehancuran terhadap kokon dan ancaman lain. Ide ini menggabungkan dua pihak yang biasanya tidak bersatu. Pihak manusia dengan pengetahuan ritualnya, dan pihak Anodar dengan kemampuan spiritualnya sendiri untuk memproduksi benang sutra. Langkah ini bukan tanpa resiko. Aliansi semacam ini menciptakan kewajiban baru antara manusia dan entitas Anodar, dan janji Arata untuk melibatkan entitas lain berarti bahwa ia harus berhutang budi pada mereka. Sesuatu yang bisa berdampak rumit di masa depan.
Namun ini tetap lebih baik daripada memicu kutukan tatarigami yang jauh lebih besar. Setelah diskusi panjang dan argumen yang intens di antara pegawai NCRD dan para anodar, Ibu Ulat Sutra akhirnya setuju untuk menghentikan amarahnya terhadap manusia. Ia menghentikan kemarahan besar yang hampir mengarah pada kutukan besar terhadap Tokyo dan dengan syarat bahwa solusi alternatif terhadap pembuatan sutra dapat dicapai beberapa pihak dalam divisi. Khususnya mereka yang cenderung mengedepankan kekerasan seperti Satoru, menyadari bahwa strategi mereka telah memperparah situasi sebelumnya. Kesalahan mereka menjadi pelajaran penting bahwa tindakan agresif tidak selalu menghasilkan solusi terbaik dalam konteks anodar. Hal ini juga menyoroti perubahan internal para anggota divisi hubungan masyarakat malam hari. Perbedaan pandangan mengenai cara menghadapi anodar antara pendekatan kekerasan dan pendekatan pemahaman serta komunikasi kini semakin jelas. Arata, Sasaki, dan lainnya menyadari bahwa jalan tengah yang menggabungkan empati dan strategi akan menjadi kunci penyelesaian konflik anodar berikutnya. Ibu Ulat Sutra meskipun besar dan berbahaya juga menunjukkan bahwa anodar bukan entitas sepenuhnya jahat. Mereka memiliki naluri, kebutuhan, dan motif mereka sendiri. Tindakan sebelumnya telah melukai mereka secara besar, tapi bukan berarti mereka tidak bisa diajak tenang melalui pemahaman, bukan destruksi. Kemudian Arata yang selama ini bertugas menangani fenomena alkutisme malam hari di Shinjuku menemukan sebuah anodar yang tampak bingung dan tidak memiliki ingatan tentang dirinya sendiri. Anodar ini sebelumnya terhubung dengan sebuah patung batu yang rusak, yang semula menjadi Yorishiro, wadah atau medium yang menampung keberadaan anodar. Karena patung itu sudah rusak, anodar tersebut tidak lagi memiliki tempat atau identitas yang stabil. Tanpa ingatan dan tanpa petunjuk tentang siapa atau apa dirinya, ia berjalan tanpa tujuan di kota yang asing baginya. Arata dengan naluri pekerjaannya sebagai petugas divisi malam memutuskan untuk melindungi anodar itu sementara dengan kondisi anodar yang kehilangan patungnya. Arata membawa makhluk itu ke rumahnya sendiri. Ia menyediakan tempat tinggal sementara sebatas yang ia mampu. Di rumahnya, Arata sadar bahwa dia perlu lebih dari sekedar perlindungan fisik. Anodar ini butuh pemahaman dan penjelasan, sesuatu yang ia sendiri kadang berjuang untuk memadukan dalam pekerjaannya. Arata mencoba untuk mencari tahu siapa anodar ini, di mana asalnya, dan apa yang seharusnya menjadi keberadaannya. Ia membawa anodar itu berjalan-jalan di sekitar kota, mencoba mencarikan petunjuk tentang masa lalunya, serta juga mencari Yorishiro baru yang bisa menempatkan makhluk itu kembali ke bentuk wadah yang stabil selama hari-hari berikutnya. Arata memperhatikan perilaku anodar itu. Ia mencoba mengingat, bereaksi terhadap lingkungan, dan bahkan menunjukkan beberapa emosi kecil yang seolah mengungkapkan sisa-sisa ingatan yang hilang. Arata berjalan di jalanan kota, melewati distrik malam yang biasanya ia kunjungi untuk menangani kasus supranatural. Ia mengamati bagaimana orang lain hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia anodar. Di sela aktivitas ini, Arata juga mencoba mencari Yorishiro yang cocok, bentuk wadah spiritual yang bisa menjadi tempat anodar menetap. Di dunia Mayonaka, wadah seperti patung, boneka, atau objek lain sering digunakan sebagai media keberadaan anodar yang tidak memiliki tubuh nyata. Tanpa Yorishiro, makhluk ini bisa kehilangan arah dan stabilitas. Seiring hari berlalu, beban Arata semakin terlihat. Ia membagi waktu antara pekerjaannya di divisi malam dan perawatan anodar yang hilang ingatan itu. Usaha untuk mencari petunjuk dan Yorishiro baru membuatnya terus melangkah, berbicara, dan mencoba memahami makhluk itu tanpa mengetahui bahasa sepenuhnya. Arata sering menghabiskan energi batinnya sendiri untuk berusaha membuat hubungan ke makhluk yang tidak bisa berbicara secara normal. Tekanan fisik dan mental ini akhirnya membuat Arata kelelahan sampai ia tiba-tiba jatuh pingsan. Kondisi ini mengejutkan anodar, yang mulai menyadari suatu hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Saat Arata berbaring tak sadarkan diri, anodar melihat bahwa dirinya tampaknya telah menyedot energi hidup Arata secara tidak sadar selama mereka tinggal bersama. Dalam situasi itu, makhluk tersebut menyadari bahwa kehadirannya bukan hanya sekedar menjadi beban, tetapi benar-benar mempengaruhi kondisi fisik manusia yang menolongnya. Kesadaran ini membuat anodar memutuskan untuk pergi dari rumah Arata dengan asumsi bahwa ia adalah penyebab kejatuhan pria itu. Ini merupakan momen penting karena anodar itu menunjukkan tanggung jawab emosional dan rasa bersalah, sesuatu yang jarang diperlihatkan oleh makhluk dari dunia lain sepanjang seri ini. Namun sebelum anodar itu benar-benar pergi, Arata bangun dari pingsannya. Dalam keadaan lemah, ia menahan langkah makhluk itu dan menjelaskan sesuatu yang sangat mendasar. Membuat anodar yang kehilangan arah bukan hanya pekerjaan biasa, itu adalah inti dari tugasnya. Arta berbicara dengan tegas.
Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah membantu mereka yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri, baik manusia maupun anodar. Arata menekankan bahwa memiliki hubungan, bahkan ketika tidak mudah atau jelas, adalah bagian dari pekerjaan yang harus ia jalani. Dia menunjukkan bahwa bukan sekedar menyelesaikan kasus secara teknis biasa, tetapi memahami makhluk lain yang membutuhkan bantuan. Makhluk itu mundur sejenak, terdiam, dan mulai memproses kata-kata Arata. Ia bukan hanya menenangkan diri secara emosional, tetapi juga mulai memahami makna keberadaannya di dunia tersebut. Bukan sebagai makhluk yang terbuang, tetapi sebagai entitas dengan kemungkinan untuk menemukan tempat dan hubungan. Kemudian cerita ditutup dengan Anodar yang berhenti pergi, mengambil keputusan untuk tetap tinggal bersama Arata, sampai ia menemukan Yorishiro baru atau pemahaman lebih jauh tentang jalannya sendiri di dunia manusia. Arata meski merasa lelah fisik, kembali menegaskan komitmennya sebagai petugas malam yang akan terus berjalan dalam pekerjaannya, bukan karena kewajiban semata, tetapi karena ia menyadari bahwa membantu makhluk lain menemukan tempatnya adalah bagian dari tugas hidupnya, bahkan jika itu tidak selalu mudah atau jelas.